Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, pada kesempatan kali ini kita akan mulai membahas hal-hal yang esensi, yaitu bagaimana langkah-langkah untuk mengenal Allah sebelum kita memulai materi yang amat sangat berat setelah ini. Narasumber kita Bapak Dwi Yuliat Ettedi, atau yang lebih terkenal dengan Ki Jolo Jolo, sebagai narasumber kita yang semuanya bersumber dari Al-Quranul Karim, kemudian direfleksikan ke Al-Quranul Azim. Pada beliau waktu, kita persilakan. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamullah alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim bil qa'il kitabil karim walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi israhli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat. Ya Allah, ya Tuhan kami, apabila tak tulus jiwaku, maka halangilah hasratku untuk pandai dan mengerti kenyataan ini. Namun ya Allah, apabila cukup kau lihat ketulusanku, maka anugerahkan setetes ayatmu agar menjadi perilaku. Terima kasih pemirsa.
apa yang saya jadikan pembukaan ini sesungguhnya merupakan Quran surah yang itu adalah firman dari Allah. Dan tadi yang saya bahasa Indonesiakan adalah sesungguhnya kita sebagai makhluk ciptaan itu harus selalu ingat bahwa segala apa yang kamu lakukan menjadi sebuah perilaku itu sumbernya sesungguhnya hanya semata-mata karena ayat dari Allah itu sendiri. Mengapa begitu? Karena seperti apapun ternyata kejadianmu adalah merupakan kitab, merupakan surat sekaligus ayat dari Sang Pencipta itu sendiri. Makanya sadar dan tidak sadar, mau ataupun tidak, panjenengan sedaya dipaksa harus menggunakan segala apapun bentuk lakumu adalah sumbernya harus tetap kembali kepada Al-Quranul Karim, Al-Quran Azim itu sendiri, sehingga nanti kita bisa sama-sama menjadi akhir yang husnul khotimah itu sesungguhnya. Makanya mengapa Allah itu adalah sumber dari segala sumber, wa awalu wa akhiru wa zahiru wa batinu, dan sesungguhnya bagaimana kamu nanti memahami tentang start dan finish dalam kehidupan itu sendiri. Karena sesungguhnya kehidupan itu adalah menuju keberpulangan. Selain itu kamu dilimitasi dengan namanya usia itu. Itulah kamu sesungguhnya di sini dipilih oleh Allah sendiri, dan di sini kamu diberi tanggung jawab sebagai khalifah fil ardh. Itulah sesungguhnya kejadianmu itu sampai di ayat dan di surat dikunci dengan inni ja'ilun fil ardhil khalifah, dan Allah memanggil seluruh utusannya, seluruh makhluk-makhluk yang lain sebelum kamu dijadikan. Makanya di situ memanggil malaikat makhluknya Allah sekaligus adalah utusannya, tapi juga memanggil makhluk Allah yang di situ jin didatangkan untuk mempersaksikan kejadianmu itu sendiri. Sesungguhnya kejadianmu itu adalah disaksikan oleh malaikat, oleh jin, Allah sendiri, dan dirimu sendiri. Ternyata di situ ada 2 persaksian, dirimu sendiri, dan 4 adalah Allah. Seperti juga panjenengan sedaya memahami tentang 4 sumber mata angin. Itulah kita nanti ngerti apa itu ya di atas itu ya, 4 mata angin itu Mas. Jadi betul, jadi dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Mengapa atas dan bawah tidak disebutkan? Karena seperti apapun awalnya satu padu, sehingga dengan dipisahkannya itu menuntut konsekuensi logis. Ada makhluk dan sekaligus ada sesuatu yang kaitannya dimensi ruang dan waktu, sehingga ada jarak itu, sehingga nanti ada barzahun, istilahnya barzah. Makanya di dalam dirimu ada jakun, setiap laki-laki itu sesungguhnya larinya ke sana. Makanya setelah kepalamu yang ke atas itu ke langitanmu, nanti kepalamu ke bawah itu adalah sesungguhnya bumi. Makanya saya selalu mengingatkan bahwa sesungguhnya saat kamu ritus sholat itu alamnya alam akhirat, dibuktikan nanti ternyata di situ kamu menemui alam mulki. Tapi kalau saat dengan tidak melakukan ritus maka tidak akan menemui alam itu. Itu pemirsa, dan sesungguhnya ibadah sholat, ritus sholat itu sesungguhnya kamu napak tilas kejadianmu itu sendiri, dan napak tilas ketersatuan bersatu padunya langit dan bumi itu sendiri setelah dipisahkan. Maka ada ritual sholatnya itu karena kamu harus napak tilas awalnya disatu padukan, setelah itu dipisahkan. Makanya nanti ada bahasa asroka, tapi juga jangan lupa ada al-ma'arijnya. Makanya ada surat al-Isra, itu perjalanan kekhalifanmu, dan al-ma'arij itu sesungguhnya kamu menakwai tobakon antobakin, jalan yang mendaki
atau sesungguhnya dalam kehidupanmu ada jalan, ada perubahan yang sifatnya selalu membuat baik, lebih baik, dan setiap hari harus menuju ke yang lebih baik. Itulah sesungguhnya amalan sholihan. Itu pemirsa, makanya kalau kita tidak memahami kejadian kita sendiri dari awalnya, nanti kita tidak bisa mengakhiri kejadian kita itu dengan sesuatu yang baik. Itulah nanti namanya husnul khotimah. Itu sesungguhnya, makanya kalau bisa dengan berdoa itu selamat awal akhirnya dengan keberkahan dari Allah itu sendiri. Itu pemirsa, makanya untuk saat malam yang berbahagia ini, monggo kita sama-sama mengkaji atau ngaji, ngasah jiwa, ngopeni jiwa, dan mengasah akal pikiran kita, mengasihi jiwa kita, bahwa sesungguhnya itulah nanti yang oleh Allah dimintai pertanggungjawaban dari perjalanan berpulang kita. Karena kita nanti juga akan menemui kewafatan kita, karena diwafatkan oleh Sang Maha. Karena kita awalnya tidak ada, nanti menjadi tidak ada kembali. Itulah pemirsa, mengapa kita di podcast ini selalu mengetengahkan sesuatu yang sifatnya adalah hukum, kepastian dari Allah, itu selalu kita ketengahkan dan kita bahas di podcast ini. Baiklah pemirsa, pada malam hari ini setelah kita membahas tentang kitab kita secara struktur maupun secara jaringan, kemarin juga sudah saya jelaskan, sehingga panjenengan ternyata nanti adalah sebagai radar untuk menerima impuls sinyal-sinyal yang ada di seluruh alam semesta ini, dalam kemasannya alam semesta, tapi sesungguhnya ada 7 alam yang harus kamu lewati. Itulah makanya setelah kita membahas tentang kitab kita kemarin membahas tentang kejiwaan kita, setelah itu kita adalah mengenal sesungguhnya Allah itu siapa. Langkah-langkah mengenalnya bagaimana, ini nanti kita bahas di sini, sehingga setelah kita nanti membahas Allah, maka kita akan mengenal sesungguhnya jiwa kita itu korelasinya dengan jin seperti apa, dengan malaikat seperti apa. Jenengan nanti akan semakin lebih mendalami itu semua. Itu pemirsa, makanya ini pada malam hari ini saya mengetengahkan langkah-langkah mengenal Allah. Karena mau tidak mau ini sangat urgensial, karena kejadianmu tidak serta-merta bim salabim, atau kejadianmu itu sesungguhnya tidak serta-merta jatuh dari langit, muncul dari bumi, dari pangkal pohon, belah dari batu maupun dari gunung atau dari laut, itu tidak. Tapi bahwa sesungguhnya kamu terlahir dari kororin makin, dan dalam penyempurnaannya ada di dalam rahim ibumu masing-masing. Makanya itulah kita harus mengetengahkan ini dengan fair, dengan objektif, sehingga kita nanti bisa menerima ilmunya Allah yang sesungguhnya adalah cahaya itu sendiri. Itu pemirsa, sehingga nanti kita melangkah dan membahas lebih tajam lagi, lebih mendalam lagi, sehingga nanti kita lebih memahami dan bisa merenungkan, menelusuri diri kita ini dengan akal pikiran yang sehat, sehingga kita bisa menumbuhkan logika dalam diri kita menjadi sebuah kecerdasan yang rasional dengan hukum kausalitas yang ada di alam semesta, atau hukum kaidah-kaidah, norma-norma sunnatullah dari Allah itu sendiri. Itu pemirsa, makanya langkah-langkah mengenal Allah ini ada 4 langkah. Jadi langkah yang pertama adalah mengenal esensi wujudnya Allah, dan yang kedua adalah mengenal Allah itu sebagai Rabb. Terus mengenal yang ketiga adalah Allah sebagai laha atau uluhiyah, nanti itu sebagai undang-undang. Dan yang keempat adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah itu sendiri. Jadi ada 4 langkah, seperti kamu menguasai 4 mata angin, juga kamu menguasai pagi, sore, siang, malam. Juga kamu nanti bisa menguasai apa unsur api yang ada di dalam dirimu,
apa unsur tanah yang ada di dalam dirimu, apa unsur udara yang ada di dalam dirimu, dan apa unsur air yang ada di dalam dirimu. Sesungguhnya itu dikunci 4 semua. Makanya jenengan harus tahu dasar itu. Makanya kubus itu 4 modelnya. Tapi kalau kamu melihat sisinya adalah kubus itu bersisi 6. Seperti rukun Islam itu sendiri. Itulah pemirsa, makanya kami selalu mengharapkan berkenan panjenengan dan merespon segala apa yang telah kita kenakan ini dengan respon yang sangat positif, sehingga nanti kepositifan itu melahirkan sebuah tindakanmu yang juga akan lahir dari sesuatu yang positif juga. Itu pemirsa, makanya kalau sudah tahu bahwa ternyata mengenal Allah ini ada 4 langkah, dan ini nanti akan saya ketenakan dasar-dasar dari Quran suratnya itu, karena secara global dan secara terperinci ini nanti ada 2 cara, itu berkaitan dengan perbuatan atau afalnya Allah. Terus nanti yang kedua adalah tanda-tanda kebesarannya Allah itu sendiri. Makanya yang perlu digarisbawahi tadi ada 4 unsur yang harus kami kenal, karena mengenal Allah tidak sesederhana yang kita lihat. Karena nanti Allah itu sesungguhnya zat, tapi sekaligus Allah itu juga bersifat. Makanya ada sifat asma-asmaul husna Allah itu 99. Kalau jenengan nanti tidak tahu dari itu, maka kesulitan mengenal Allah yang sesungguhnya. Itu pemirsa, makanya setelah tadi tahu ada 4 langkah secara esensi atau wujudnya Allah, secara roh dan secara uluhiyahnya Allah, ini berkaitan dengan lahanya itu, atau nanti berkaitan ilaha, berkaitan dengan undang-undangnya Allah itu sendiri, dan mengenal nama sifatnya Allah secara global dan terperinci. Ini nanti dibagi 2, caranya dengan perbuatan afalnya Allah dan tanda-tanda kebesaran Allah. Itu pemirsa, maka kita masuk ke ayat Quran surat Ali Imran 190. Ali Imran itu surat ketiga. Saya bukanya dulu. Surat Ali Imran surat ketiga ayatnya 190 pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Di sini ditegaskan di dalam surat Ali Imran ayat 190 adalah yang menyatakan bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Artinya dari sini sesungguhnya penciptaan dirimu, tapi bukan penciptaan
bumi dan langit yang dengan tempat ini sesungguhnya. Karena saya tadi kan, bumi dan langit itu sesungguhnya tidak bisa mengenal Allah. Karena mengapa? Dia diciptakan tapi tidak dikasih akal. Tapi bumi dan langit itu punya kecerdasan masing-masing. Jangan lupa. Terbukti apa? Terbukti begini, biar jenengan nanti tahu. Alam semesta itu kalau pengen menyeimbangkan dirinya, maka lipatan bumi itu bergerak. Itu buktinya. Alam semesta itu gunung. Apabila kalau memang seharusnya dia itu tidak memuntahkan lahar, maka tidak memuntahkan lahar. Tapi begitu harus dia menyeimbangkan alam yang ada, maka ternyata gunung itu mengeluarkan lahar dan lavanya itu. Karena terbukti bahwa sistem yang ada di lingkungan itu membutuhkan itu gitu. Itulah kecerdasan alam semesta yang oleh Allah ditempel di situ. Kurang apa kalau kamu nanti tidak membahas Quran Ali Imran 190 ini tidak tahu. Karena kekuatan Allah seperti dari air, udara, api dan tanah ini tidak akan tambah dan tidak akan kurang, Mas. Ini harus kamu ketahui sejak awal. Karena ini dihukum dengan ketetapannya Allah itu sendiri. Tapi nyuwun sewu, debit air itu kalau saatnya memang harus tsunami dia. Di pegunungan manapun kalau memang saatnya banjir, dia pengen menyeimbangkan alamnya, maka dia banjir. Sekalipun secara logika DPL di atas 500 atau 750 meter di atas permukaan laut itu tidak akan ada banjir gitu loh. Tapi kenyataannya ternyata di Bogor itu banjir juga. Di mana itu banjir juga. Lah itulah sesungguhnya alam semesta punya kecerdasan masing-masing yang bisa ditunjukkan ke kamu. Itu loh. Ke makhluknya Allah yang namanya linasi itu tadi. Dan terbukti gini, tumbuhan itu kalau ternyata di sini ada gedung, maka dia tumbuh akan mencari matahari, makanya dia akan doyong ke sana. Dia mencari sinar matahari pagi untuk berfotosintesis itu. Itulah sesungguhnya kecerdasan alam semesta. Makanya karena jenengan di hutan nanti mengetahui barat dan timur itu gampang. Karena saat sore hari yang bagian sebelah barat itu pasti masih hangat. Itu entah daunnya, entah dahannya, entah batangnya. Inilah kecerdasan alam yang harusnya kamu bisa melihat itu gitu loh. Karena dirimu melebihi itu gitu loh. Makanya saya bisa menerangkan sampai seperti ini karena berdasarkan surat Quran surat ini tadi. Tapi kalau tidak melihat dari sini, maka kita tidak akan bisa membaca tanda-tanda alam itu sendiri. Itulah sesungguhnya orang-orang yang menggunakan akal pikirannya untuk membaca tanda-tanda yang ada di alam semesta. Karena alam semesta sendiri ternyata punya kecerdasan yang maha dahsyat, unlimited. Terbukti kadangkala banjir, tapi kadangkala juga kemarau. Harus diingat itu. Itu. Makanya jenengan apa yang saya kenakan ini tadi bisa kamu ingkari. Tidak bisa. Itu loh. Dan ini justru jarang disentuh oleh orang-orang yang menerangkan Al-Quran itu. Lahiran saya di situ. Padahal ini ilmunya Allah, kebesarannya Allah yang harusnya kamu pikirkan secara akal pikirmu yang jernih, yang sehat, sehingga rasionalitasmu selalu muncul. Itulah namanya keilmuan yang ilmiah. Itu nanti namanya logik rasional. Jangan berpikir tentang hal-hal yang irasional. Gemblong kamu nanti jadinya. Karena apa? Membayangkan makan soto tapi tidak pernah makan soto. Kan gitu logikanya. Ya kamu cerita seperti apa sampai mulut ini besarnya doble gitu ya tidak bisa sekedar cerita. Enaknya ya soto itu para nono bawa duit dimakan. Itu maksud saya ke sana arahnya ya. Itu Mas. Gak enak, aku nangis dan ini bahas Quran itu. Memang itulah jenengan kok ngerasa nih ada desiran-desiran yang betul-betul nggak tahu nikmat betul jenengan nek bahas bener itu wis enak wis itu loh. Kan ada yang ditipu gitu loh. Saya makanya kadang-kala nek dituntut membahas yang gini nih kadang-kala hati itu rasanya cengeng gitu, nggak tahu kenapa kok timbul rasa cengeng itu. Pemirsa channel Nur Tunjuk Kecerdasan,
yang baru bergabung, baru melihat, baru menemukan channel ini, kami ucapkan selamat menikmati sajian channel kami. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya. Itu yang kami butuhkan saat ini. Dan juga khusus yang baru mengikuti 1-2 video, tolong dilihat video-video sebelumnya. Kenapa? Karena kalau pemirsa menemukan channel ini langsung melihat kemudian mengambil sesuatu atau menyimpulkan, saya rasa kurang tepat. Karena sebaiknya buka dulu video sebelumnya, karena sangat rugi kalau tidak meruntut dari awal. Karena kebetulan kita juga baru saja memulai podcast di channel ini, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah ingin mengenalkan Al-Quranul Karim, Mushaf Quranul Karim dan Al-Quranul Azim kepada pemirsa sebagai ilmu sumber kehidupan kita yang sangat-sangat up to date. Saya pun sekarang setelah mendapatkan pencerahan dengan mendiving atau menyelami secara lebih detail, ada perbedaan sedikit pemirsa. Misalnya, kalau dulu hati itu tergetar, ya ujuk-ujuk aja, nggak paham, orang-orang dengar orang baca, ujuk-ujuk, tapi sangat kecil kemungkinannya. Belum tentu dalam beberapa kali itu tergetar tuh tidak, padahal katanya ketika diperdengarkan ayat-ayat Allah maka hatimu akan tergetar. Tapi manakala kita sudah mulai memahami arti, makna, kandungan dari ayat-ayat Allah, itu yang seperti disebutkan Ki Jolo-Jolo tadi, hati jadi cengeng. Ya, karena seolah-olah ada yang menyentuh yang esensi yang selama ini, kalau saya terus terang aja, karena tidak tahu, jadi bukan melupakan ya, karena tidak tahu gitu aja, bukan melupakan ya, pernah membaca tapi ya tidak tahu, kan sama aja juga bohong. Contoh tadi yang disebutkan di Jolo-Jolo tentang cerita soto. Kalau di daerah Surabaya ini yang paling terkenal cuma 2. Kalau soto itu, kalau nggak soto daging ya soto ayam atau soto Lamongan biasanya lebih terkenal. Kalau soto daging, soto Madura. Itu tidak untuk diceritakan, tapi di mana-mana yang namanya soto daging atau soto ayam otomatis bahannya kan daging atau ayam ya. Tapi ketika kita menikmatinya, memakan soto itu, nah itu baru esensi sotonya dapat, karena ada rasa nikmat tadi. Nah begitu juga Al-Quran. Kalau mau cepat ya dibakar saja tulisannya, abunya dimasukkan ke air tuh diminum, tapi namanya bodoh ya. Nah, jadi kalau Al-Quran ya ayatnya dibaca, maknanya dipahami, bukan suaranya diperindah. Itu boleh, tapi tidak akan mengandung makna apa-apa. Itu yang saya rasakan pemirsa. Kalau pemirsa merasakan lain, ya boleh kok, ini dunia kok bebas-bebas saja. Oke pemirsa, atas arahan dan perintah Jolo-Jolo ini kita bacakan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari wa fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa
wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa basya fiha min kulli dabbah wa tasri fi riyahi was sahabi musahharin bainas samai wal ard la ayatin liqaumi yaqilun. Artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengannya dia menghidupkan bumi setelah mati atau kering, dan dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Not pemirsa, jadi ayat-ayat Allah ini, bahasa yang paling indah adalah ini surat cinta, surat sayangnya Allah kepada yang namanya hambanya, yang mau mengerti, yang mau berpikir, yang mau merenung. Bila tidak bisa berpikir merenung, ya nggak apa-apa. Oh, ini pilihan. Oke, terima kasih. Jadi yang surat Ali Imran 190 tadi, sesungguhnya kalau penjenengan sudah bisa memikirkan tentang kejadiannya alam semesta, ternyata di alam semesta itu dikunci dengan kecerdasan yang maha dahsyat. Punya kecerdasan, saya contohkan tadi sudah konkret ya, dan itu tidak bisa dipungkiri mas dalam kehidupan. Itu nanti kamu digolongkan orang-orang yang berilmu dengan ilmunya Allah itu sendiri. Itu namanya nanti kalau di Al-Quran disebut ulil albab mas. Ulil albab itu sesungguhnya, uli itu bagian dari seluruh makhluk Allah yang namanya khalifah fil ardi. Albab itu jenengan ngerti ilmu sebab akibat mas. Itu loh. Jadi ulil albab itu sesungguhnya kesana. Cuma sampai saat ini hanya diterangkan bahwa ulil albab itu adalah golongan orang-orang yang berilmu atau golongan orang-orang yang ya, akhirnya dianggap al-ulama warasatul anbiya gitu loh ya. Tapi kalau orang itu ternyata tidak bisa memprediksi alam semesta kejadiannya bagaimana, alam semesta itu sesungguhnya seperti apa, kok akan ada, nanti akan ada seperti ini, itu sesungguhnya kalau jenengan ngaji ini nanti bisa gitu loh. Karena memang alam semesta itu sebetulnya mengirim sinyal sama kita itu, sehingga jenengan jadi server yang tadi malam kita bahas itu loh ya. Jenengan sesungguhnya nanti menjadi mega server, jadi menerima sinyal-sinyal dari alam semesta itu yang punya hukum-hukum konsekuensi logis, yang punya hukum-hukum kemahadahsyatan dan kecerdasan alam semesta itu sendiri. Makanya jangan kamu sepelekan dengan bahasa-bahasa yang saya ketengahkan dalam pergaulan ini. Karena saya selalu menggunakan bahasa yang ada kaitannya dengan Al-Quran. Kadangkala memang saya kemas, sehingga jenengan itu biar memancing pertanyaan, mengapa kamu kok seperti ini Ted gitu loh. Sehingga nanti saya bisa menerangkan gitu loh. Cuma kadangkala tak pancing seperti itu malah dijadikan guruan. Lucunya itu jenengan tidak memahami benar, memahami nangis-nangis tersungkur kamu nanti. Kalau ngerti itu betul, wa awalu wa akhirunya, wa dohiru wa batinu, start finishnya kamu ngerti, nangis tersungkur kamu mencium bumi itu. Karena kenyataan kamu bodoh gitu. Itu. Makanya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar, air yang diturunkan dari langit, serta pergerakan angin dan awan adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Lah orang-orang yang berpikir itu termasuk DGJ apa enggak, tak tanya. Itu loh mas maksud saya.
Sehingga jenengan kita berakal gur mbok nggih mikir prestasimu, mbok nggih mikir kepangkatanmu, mbok nggih mikir piye sesuk adol 1000 entuk 1 juta, nek entuk 1 miliar lebih magic moment katamu. Jangan seperti itulah. Tidak seperti itu sesungguhnya Allah. Itu nanti akan mengikutimu apabila kamu nanti tak terangkan tentang rezeki itu datangnya gimana gitu aja lah. Nanti dibahas sendiri itu ada. Jadi tidak usah khawatir, tidak kamu melarat sebetulnya. Tapi ingatlah bahwa sesungguhnya semua kemasan apa yang telah diciptakan oleh Allah ini di sini itu sesungguhnya semua ada konsekuensi logis. Allah nyepai rezeki ini bisa. Terbukti gini aja dah. Jenengan ngopeni manuk, jenengan duwe kolam neng kono mbok kei iwak. Apa ora mbok pakan bendina tak takon. Lah mesti wis mbok cepakne pakanane to. Kandangi mbok cepakne, pakanane mbok cepakne, kurang apa le Gusti Allah nek kamu seperti itu gitu loh. Sudah kamu contohkan sendiri kalau kamu punya piaraan hewan, kamu ternyata di pertanian punya pertanian. Kan petani itu setelah menebar benih, ditanam, dirawat, dirabuk, sedemikian juga sehingga yang awalnya 7 kilo bisa nanti dalam 1 hektar ditebar itu bisa panen sampai 10 ton kalau bisa. Gitu itu loh. Lah Allah yang melebihi petani gitu loh maksud saya. Juga etase kare nyebo. Itu nanti ke rezeki larinya. Itu loh pemirsa. Maaf saya seperti ini karena penekanan saja. Jangan dianggap saya kok marah. Enggak. Ngapain saya marah? Ini penekanan sehingga jenengan ki sadar ternyata kita itu harus memikirkan kejadian bumi dan langit diciptakan itu ternyata dirimu sendiri. Dan mosok kamu khawatir sih mbek Gusti Allah nek sesuk dikai isuk mesti awakmu ya iso maem sarapan ngono lho. Ndak mungkin ndak logikanya gitu loh. Ya seperti saya contohkan, kalau kamu ngopeni burung, kamu punya piaraan, punya kolam, punya apa, kan yang ngasih makan ya kamu otomatis. Lah Allah masa ndak seperti itu, yang melebihi dirimu sesungguhnya. Itu loh. Wong nyatanya kamu setelah diciptakan di anfus itu mbek Gusti Allah terus ora dijarne ditinggal kok. Enggak. Lah kamu saat tidur terlelap, kamu terlupa, ndak ingat apa-apa, terus siapa yang masukkan keluarkan napas di dalam dirimu? Masa gitu ndak tahu? Terus tahu-tahu jenengan kudu pipis, engko ngilir, sing gugah sapa bojomu ta? Ya ora mungkin ngorok deh. Masa itu ndak pernah kamu pikir kok ngelokne wo pipis ibake ayate Gusti. Lah awakmu terus senggar-senggur bar kelon mbek bojomu kesel, bojomu yo ngorok, apa wae nek pipis, ya wayahe pipis terus delikne digugah. Ya tidak lah. Lah itulah sesungguhnya Allah mengirim sinyal kepada dirimu yang diolah kemarin yang saya terangkan itu dengan sistem korteks, sistem limbik, sistem hormonal. Akhirnya kamu lilir terus moro neng apa? Kamar mandi pipis. Lah apa mbok pipis neng kasur kono? Kan tidak. Itulah makanya kamu harus berpikir tentang itu gitu loh. Ini kayaknya sederhana tapi dalam sesungguhnya. Itu loh, ya sing mbok anggap alam akhirat benjing panjenengan teng mriko setelah dari sini. Kan lucu kamu diomongin benjing manut. Kalau numpak angkot diomongi bayar sekarang besok gratis, tidak pernah dapat gratis kok kamu. Malah nek benjing luwih adoh kok besok kamu malah percaya. Kan lucu itu. Kamu orang berakal, jangan sebodoh itu, gitu loh. Pemirsa Itu ya. Ngapunten saya kadang kalau gini keringetan dewe aku. Ya itu, makanya penciptaan langit dan bumi itu merupakan keajaiban penciptaan alam semesta menjadi tanda-tanda kebesarannya Allah. Itu sesungguhnya. Kurang ajaib gimana bayangno? Apa yang saya terangkan tadi kan sangat ajaib sesungguhnya. Lah kamu sakti sebetulnya kalau bahas ini malah ngungkuli dukun lah kalau saya ngomong. Wong ini bahas sesuatu sebelum kamu ada kok. Ya pada kejadian bumi dan langit kan sebelum kamu ada. Ternyata kamu bisa bahas di sini. Tapi kalau kamu tidak menggunakan Quran surat, kan pelolong kamu. Apa mungkin bisa kamu ternyata di alam semesta ada kecerdasan tadi kalau tidak bahas Quran surat ini tadi? Logikanya gitu. Apakah ini omongan saya? Bukan. Nah, pergantian malam dan siang, rotasi bumi yang menghasilkan pergantian siang dan malam merupakan tanda keteraturan ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu runtut, teratur, tidak tumpang tindih. Tertib namanya. Itu loh.
Terus mau diterangkannya seperti apa ayat-ayatnya Allah ini? Kamu kalau melanggar tak pentungi tak siksa. Lucu Gusti Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kok mentungi awakmu gaya apa? Sebab kamu melakukan itu, maka akibat kamu terima dari sebab yang kamu lakukan itu. Jangan nuduh Allah menyiksa dirimu. Itu Pemirsa channel Nur, petunjuk kecerdasan. Pemirsa baru hari ini kan mendengar ini. Saya baru sekian kali yang ngomong ini udah 23 tahun yang lalu dapat ini. Jadi tenang saja pemirsa. Soto tuh enak. Buah alpukat tuh kalau udah matang enak. Jangan dimakan lagi mentah, ya. Jadi biasa saja. Artinya ya itulah bedanya orang yang sudah berpengalaman, orang yang masih bujang dan perawan tentang ilmu ini, ya ikutin saja, dengarkan, ikutin, nanti lama-lama juga ngerti dan paham. Iyalah, Gitu. selama mau open your mind enak, wis ndak usah menjas atau menilai saya yang gimana. Coba ikuti telingamu bukaan, coba tutupi headset ngono ya lho. Lah enak. Kapal yang berlayar, kapal yang bergerak di laut membawa barang-barang bermanfaat bagi manusia yang sebagian besar bergantung pada kekuatan angin. Bayangkan itu. Tapi nek sekarang ya karo diesel, karo uap bisa saja. Air dari langit, hujan yang turun dari langit menghidupkan bumi yang awalnya kering serta menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Pergerakan angin dan awan yang bergerak dan dikendalikan di antara langit dan bumi adalah tanda kekuasaan Allah dan menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Kurang gimana? Itu sampai tak catet. Ben aku ki gak lali sok ben anak bojoku saya sudah berpulang ben iso maca iki nek gelem. Ra gelem ya sudah. Kan gitu. Pentingnya akal dan ilmu, ayat ini menekankan pentingnya menggunakan akal dan ilmu pengetahuan untuk mengamati gejolak fenomena alam karena di dalamnya terdapat pelajaran berharga tentang kekuasaan dan keesaan Allah. Wes, kurang apa dari dua ayat ini mau pembahasannya tak teko ini loh. Nah selama ini diterangin piye iki jenengan nek nglakoni salat jamaah neng masjid ganjaramu 17 derajat 1000 gawe apa ganjaran kuwi ra kenek mbok kene sapa-sapa. Kuwi omongane wong piye. Nek bahasa ayat loro iki lah ribet engko menerjemahkan itu. Itu loh. Enggak usah bahas neraka, surga, dosa, pahala. Itu konsekuensi logis dari sebab apa yang kamu lakukan, maka akibat itu dari sebab itu. Gitu aja loh. Wis enggak usah kamu tanyakan kalau itu. Nek wis dadi pegawai negeri rasa teko anggere tanggal 1 ya bayaran yang rekeningmu. Wis ngono ae lho istilahnya. Ngapain harus tanya-tanya itu loh? Kangelan itu. Mangan ae sing waret 6 jam kok ngeluh ndase. Nek kena ketelu mulu Bang. Ya ini ya bener ini, gitu loh. Itu pemirsa ini tadi dari penjelasan dari surat Al-Baqarah 164. Sehingga dari sifatnya Allah yang wujud itu nanti kamu mengenal sifat Allah yang 20 itu. Itu nanti dibagi 4. Sifat nafsiyah, wujud kediriannya itu, terus salbiyah ada 5, ma'ani ada 7 karena kebendaannya. Terus nanti kalau maknawi berarti dari maknanya itu juga ada 7. Nah ini nek jenengan pengen bahas iki aku yo iso tak bahas, tapi ini sudahlah itu tadi sudah meliputi sebenarnya. Nanti ini dibahas sendiri aja. Yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani sama maknawi loh ya. Ma'ani sama maknawi beda loh ya. Itu karena sifatnya Allah itu bisa diterima oleh akal sehat dan panca indera. Itu sifat-sifatnya Allah. Terbukti saya tadi sudah menjelaskan yang awal tadi Mas. Terbukti apa enggak itu tadi? Makanya jenengan nek tengah alas pengen roh lor kidul melihat rasi bintang kan terlalu malam. Masih sore itu pengen tahu barat dan timur, cukup memegang dahan pohon atau daunnya yang hangat mana, itu berarti yang di barat. Logikanya gitu aja lah. Itu loh. Makanya nek ODGJ enggak iso Mas ngono iku Mas gitu loh. Harus orang yang menggunakan akal sehatnya itu berhubungan dengan nafas atau
ada dirinya. Makanya jenengan itu sesungguhnya berhubungan dengan nafas. Nafasmu itu kejiwaanmu, tapi ternyata nafas itu ada dirinya dah. Inilah kendaraannya itu loh mas. Sebaik-baik kendaraan yang paling sederhana, kendaraannya nafas berarti apa mas? Kendaraannya nafas. Ya, yang paling sederhana sebelum jadi dirimu, sperma. Kemarin saya kan sudah mengulas itu. Kendaraan paling sederhana nafas itu sebelum menjadi dirimu, penyempurnaan ini adalah sperma sama ovum. Kalau nanti menjadi nutfah, maka dia diletakkan di kororin makin itu, sehingga penyempurnaannya bukan di alam rahim, di rahim gitu aja lah. Karena itu tidak terkait alam. Nanti alam itu setelah kemasannya ada di alam semesta. Lah nek ra ngajian nerangin ini terus piye? Lah mulak malik cara nerangkannya. Aja anggere meletek olam alam ditekoki alam bingung. Engko ngertine rindu alam. Itu loh, makanya bener pemirsa, ini harus perlu penelaahan tinggi pemirsa. Dalam ini sebetulnya. Ini nek istilah wong tua iki ilmu tua asline, karena memahami sesuatu yang tidak bisa kamu lihat. Tapi ada pembuktian secara yang wujud. Itu sesungguhnya. Makanya nafas itu kendaraan yang paling sederhana itu di sperma dengan ovum itu. Kalau di tumbuhan berarti di biji, di hewan berarti di sperma juga di ovum. Tapi nanti sebelum biji itu ada putik dan tepung sari. Harusnya begitu cara berpikirmu, sehingga tidak walik-walik itu loh. Sejak awal saya mengetengahkan mesti selalu seperti itu, karena mengapa? Dasarnya Quran surat itu jenengan harus hati-hati. Makanya sampai saya menerangkan semua ini. Adanya Allah itu sesungguhnya berkaitan dengan nafas. Dibuktikan dirinya Allah itu sesungguhnya nafas. Pengen buktinya? Quran surat mas. Quran surat di Al-An'am ayat 12. Surat Al-An'am 12 ya. Surat Al-An'am itu surat ke-6 ayatnya 12 pemirsa. Surat ke-6 itu surat Al-An'am ayatnya 12. Bismillahirrahmanirrahim. Kul liman ma fis samawati wal ard Qulillahi kataba ala nafsihi rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fi allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Katakanlah Nabi Muhammad, Jangan bersebut enggak segala. katakanlah, milik siapakah yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah milik Allah. Dia telah menetapkan kasih sayang pada dirinya. Sungguh dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Dan orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Di sini yang berkaitan dengan hari kiamat itu ternyata berkaitan dengan apa mas? Di sini nek jenengan wis maca iki harusnya bisa mengonekkan itu. Hari kiamat itu berarti berkaitan dengan nafsinmu. Bayangkan nek jenengan gak maca ayat iki, surat iki, gak ngerti pasti. Hari kiamat mbok anggap hancurnya alam semesta. Alam semesta wis ribuan miliar yang tahun yang lampau, megalitikum, prasejarah sudah ada belum? Sampai sekarang ada ndak? Lah sing ngajur sopone tak takoni. Dirinya masing-masing, kendaraannya nafs itu mas. Makanya di sini dikaitkan dengan kejadian nafs itu sendiri. Sudah bisa ngonekkan sekarang. Lah nek orang ngaji terus piye nek mengonek nih? Aku pengen ngerti coba. Dengan cara bagaimana? Dengan piranti apa? Tools yang kamu pakai tools apa untuk membahas ini?
kiamat tuh berakhirnya kontrak. Kiamat itu hari berbangkitmu secara nafs karena bodoh, Mas. Makanya ngalami yang alam kubur. Makanya alam kubur itu sesungguhnya alamnya nafs yang mengalami kejahilan itu loh, Mas. Nanti saya bahas sendiri kebodohannya, sebetulnya ada sekitar 12 kebodohan. Nanti kita bahas sendiri lah. Makanya banyak yang perlu dibahas sebetulnya, tidak sesederhana ini. Ini kan baru mengenal Allah, baru kamu nanti mengenal korelasi antara jin dan jiwamu. Setelah itu baru nanti kalau pengen sholat, iya tak buka sholat. Ben jenengan kok enak nek sholat, iso khusyuk tenan, iso dadi daimun khosyiun nanti. Berarti kiamat tuh hari kebangkitan ketika kesadaran sudah muncul. Nah itu nanti di balaghahnya itu kaitannya ke sana sebetulnya. Makanya jenengan harus pirsa langkah-langkah ini. Kalau ndak karo Gusti Allah gak kenal. Orang kenal Gusti Allah kudu kenal dirimu sendiri kok. Ora kenal terus piye? Ya kesulitan akhirnya walik-walik manut kayak kebun dicucuk irunge, gawa ngalor-ngalor, gawa ngidul-ngidul, gawa ngetan-ngetan, gawa ngulon-ngulon. Sehingga kamu ya sekedar melakukan ritual yang sifatnya turun-temurun. Karena yang sifatnya keseharian dalam lingkungan itu, namanya di peradaban itu. Lihat kembali ke kisah kenabian dan kerasulan. Itu memerangi sesuatu yang sifatnya legitimasi sekaligus sifatnya aktivasi dari seluruh peradaban dan kurun kaum itu. Saya ngomong kaum loh ya, belum umat loh. Itu jenengan persane ya selalu perangnya itu. Dan itu sesungguhnya dirimu sendiri. Jangan dianggap ada pasukan lain untuk menyerang diri. Tidak ada, sudahlah. Wong itu menceritakan dirimu sendiri, perangnya dirimu sendiri kok. Itu sesungguhnya. Makanya jenengan ini kita ungkap di sini. Jangan nanti berbias panjang lah. Ini yang penting jenengan kan di permukaan sudah tak munculkan sedikit-sedikit, Mas. Sehingga nanti pembahasan itu runtut. Jadi di Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 12 adalah firman Allah yang memerintahkan untuk kita semua bertanya kepada manusia-manusia ini. Maksudnya kan bertanya kepada dirimu sendiri, dirimu ke manusia. Bisa disebut hamba, bisa disebut linasi, tapi bisa disebut nafs. Kan gitu. Yang ada di langit dan di bumi, dan kemudian menjawab sendiri, milik Allah. Dibalak sahidna, tapi sesungguhnya bahasa yang tepat bukan Allah. Itu nanti dirob sesungguhnya. Tapi tidak apa-apa lah, kita ikuti ini aja. Itu loh. Tapi saya lebih spesifik nyebutnya sehingga nanti pas. Menegaskan bahwa Allah itu memiliki kasih sayang dan akan mengumpulkan semua manusia pada mengumpulkan manusia artinya begini, akan mengumpulkan jasmani, rohani, dan jiwamu untuk berbangkit mengetahui kebodohanmu itu biar menerima cahaya yang sifatnya petunjuk. Itu aja lah. Era dilumpuknya kok iso. Karena saat kamu masih menjadi nafs di alam arwah, tidak mungkin bisa bahas ini. Nanti setelah mati sudah menjadi arwah lagi juga tidak mungkin membahas ini. Bisanya membahas itu saat bumi langitmu masih ada. Kepala dan bawahnya kepala ini satu, berarti itu bisa kamu lihat secara jasadmu. Setelah itu di dalam dirimu ada rohani, tapi jangan lupa juga ada jiwa. Itulah kamu dikumpulkan sesungguhnya itu loh, bukan perkumpulnya manusia ini. Pemirsa, logis tidak ini, coba dipikirkan. channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Jadi kalau yang baru awal-awal mendengar, ditelan aja dulu. Tapi setelah ditelan, dirasa-rasa. Oh, unsurnya ini. Oh, unsurnya ini. Dipikir, dibuka lagi Qur'annya, dibaca. Sehingga nanti akan muncul sebuah petunjuk. Oh iya. Terus yang selama ini ya sudah, itu anggap aja kemarin keracunan. Karena nyon sewu pemirsa, sebetulnya beginilah. Saya gini loh, ini sangat rasional sebetulnya dan sangat logik. Coba jenengan pikir, lah nek sing dikumpulne wong sak jagat kerat lho pemirsa.
terus diomongi dengan yang tidak rasional kan lucu. Itu sesungguhnya pengumpulan dirimu sudah berwujud manusia ini loh. Karena kandunganmu ya enek malaikate, enek jine, enek jasmani, rohani. Neng jeromu ku ya enek Adam, enek Idris, ya enek Muhammad, ya enek semacam-macam, semua karakter kenabian ada di dalam dirimu. Semua molekular ada di dalam dirimu. Semua sel ada di dalam dirimu. Tapi ojo oleh. Tapi kamu ndak boleh mengaku semua itu. Apa meneh ngaku Gusti Allah, gendeng kok malahan. Itu, sadari bahwa dirimu itu ternyata malaikat. Namanya jenenge molekular, ngono ya lho. Pemirsa, jadi kalau bahasa saya, Tuhan itu, Allah di sini mengajak kita itu untuk menggunakan akal pikir. Aja mau nyamplek aja gitu, mau kari mangan emang. Tapi kita tidak pungkiri selama ini kita mau kari makan kok, 3 makan. Oh yang masak istri kok. Ngapain kita mikir bagaimana cara memasak, ya kan? Nah, atau lagi kita juga sudah tahu kalau makan buah mana mau yang mentah, kan mesti nunggu matang. Gini aja saya tegaskan ya. Sebetulnya kalau masih berdiri sendiri itu nggak bisa dia dikumpulkan. Terus gini aja lah, kejadiannya lombok ijane awakmu iki ngono ya. Kejadiannya sambel dicobek itu loh. Karena dirimu itu mengandung molekular, di dirimu ada sel. Tapi jangan lupa di dirimu juga ada jin. Makanya minal jinnati wanas, nanti dikunci ayat itu. Makanya itu nanti tak terangkan lah di ayat itulah. Ini jangan menerangkan ke sana nanti meloncat-loncat. Sudah. Betul-betul kamu pikirkan ini tadi loh. Karena jarang orang mengungkap ilmu ini gitu loh. Bahkan insya Allah jenengan umur sakmene pernah ndelok ngaji terus bahas iki Mas. Itu aja lah. Kalau saya dulu ngaji mesti bahasnya ujung-ujungnya kalau sudah lha kok jalane golek duit sing akeh. Neng ndi iki? Njupuk teko langit apa njupuk teko ngisor bumi apa piye? Cep ngono lho. Nah itu. Tapi tidak pernah membahas kok nek mati iku dalane sing ndi. Karena jadi sesungguhnya kepunyaan siapa kah apa yang ada di langit dan di bumi, katakanlah kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya, berarti kembali ke Allah. Kasih sayang. Nah kurang sayang apa lho Gusti Allah nyatane jenengan wis nduk nek kene kok. Ya iso kincus, iso rokokan gitu loh. Dia sungguh akan menghimpun kamu pada hari berbangkitmu itu. Yang dihimpun adalah malaikatmu, jinmu itu, rohanimu, jasmanimu, jiwamu itu. 5 itu. Sadar nggak kalau kamu punya muatan 5 itu? Tapi jangan lupa ada udara, ada air, ada tanah, ada api di dalam dirimu itu nanti. Yang awal saya sebutkan tadi. Bayangkan itu. Akhirnya ngaji Quran sampai tola ngerti ngopo sing wis selama iki mbok rungokne menjadi rutinitas kebiasaan. Rutinitas kebiasaan itu pembenaran udah gitu aja. Perangono ganti dengan kebenaran yang hakiki, yang hak dari Allah. Kuncinya apa? Lah kamu harus kembali kepada Quran, Al-Quranul Karim, Al-Quran Azim. Harus gitu. Kalau enggak gitu enggak selamat kamu nanti. Gak sah ngomong, "Alah gatekne Teddy." Nyatane Teddy ya urung mati. Ya memang mosok arep ketemu Gusti Allah nunggu mati. Moh nek aku. Saya bahas dulu pengenalanku terhadap Allah tuntas di sini. Itu kepemilikan mutlak ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya pemilik dan penguasa langit dan bumi serta segala isinya. Bayangkan, wa dhahiru wa batinu, yang di langit dan yang di bumi, bahkan yang melata yang masuk ke bumi dan yang di langit itu semua kekuasaannya Allah, mutlak itu sudah. Kalau mutlak ini nanti kaitannya dengan bakok Mas. Tuh. Rahmat dan keadilan Allah telah menetapkan kasih sayang pada dirinya dan akan mengumpulkan seluruh manusia, mengumpulkan 5 unsur itu tadi untuk meminta pertanggungjawaban dirimu itu Mas nanti, kejiwamu itu. Dan hari berbangkit itu mesti Mas, kepastian itu. Tapi kuncinya satu, jenengan belajar Quran. Nek belajar Quran sampai nggak akan menemui hari berbangkit. kiamat. Itu loh.
kerugian akibat mengingkari itu terbesar adalah bagi yang menolak untuk beriman, karena hal itu merusak diri mereka sendiri dan membuat menjadi orang yang merugi. Bayangkan nek jenengan menolak kehadiran Quran surat ini, maka sing rugi sapa? Ya dirimu sendiri. Gak iso ning bojomu, gak iso ning anakmu. Sebaliknya juga istrimu dan anakmu juga tidak bisa menumpahkan tanggung jawab itu kepada siapapun. Nyun sewu nek wis ngerti ngene mosok jenengan sik ndonga-ndonga. Tak ada diguyon. Dikunci yang seperti ini, bayangkan. Mirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Saya pengen tanya ke pemirsa, ada tak pohon mangga pernah numpangin anaknya pohon mangga? Kalau ada itu bisa berarti doa tadi. Nah, itu aja bahasa gampangnya. Tapi kalau ibu-ibu gondong anaknya ada, karena belum bisa jalan. Tapi sekarang bayangkan ibu-ibu gondong ibunya atau ibu-ibu gondong kawannya. Ya nek pas loro Mas, ditandui bojone. Itu beda, pas loro kan. Artinya ketika keadaan normal, mau nggak suruh nanduin? Gitu aja intinya. Ya contohnya paling kita lihat, ada nggak pernah pohon mangga gendong anaknya pohon mangga gitu aja terus. Sekarang ke Quran surat lagi ya. Quran Toha Mas, surat Toha itu Qurannya ke-20, surat ke-20, ayatnya 41 Mas. Toha, itu termasuk ayat-ayat Allah. Wallahu a'lam bishawab, itu ngaji zaman dulu. Kalau zaman sekarang artinya ada buka video yang alif, lam, mim, shad, kah, sampai itu buka video. Ada itu ya. Kita jangan bahas itu tapi sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wastana'tuka linafsi. Aku telah memilihmu untukku. Bayangkan di sini ternyata itu kamu termasuk orang yang dipilih dan kamu mengalahkan 300 juta sel sperma yang disemprotkan dari kelamin laki-laki. Kamu dipilih oleh Allah, mulai dari situ dikasih kendaraan yang sempurna bernama manusia itu sendiri. Dah tak ungkap dari situ aja. Saya akan pernah cerita tentang fertilisasi, kenal dengan dokter ahli objin Rahmat Budio. Orangnya sampai geleng-geleng gini karena aku buka ini. Terus terang aja, dia terbelalak. Kamu bukan dokter, kamu bukan spesialis ini, tapi kok bisa cerita ini? Sampai minta nomor telepon itu. Itulah pemirsa, maka saya bisa menceritakan kembali ke jenengan Dokter Rahmat Budia, sehingga saya akhirnya disuruh hubungi detailer, tidak boleh lewat rumah sakitnya itu sendiri karena aku cerita kejadianmu itu. Bayangkan, kejadianmu itu dari sperma aja kamu sudah dipilih. Lah kalau yang memilih bukan Allah, apa bisa sperma itu membuahi ovum? Itu yang kamu semprotkan setiap kamu mengalami penetrasi crop itu 300 juta sudah. Kamu winner sesungguhnya. Itu ceritanya diplesetkan, 1000 orang mengalahkan 300.000 orang. Cerita plesetannya kalau sekarang saya benang merah loh ya. Tapi Pinter deh silakan Saiki. aja. Dia sekarang pinter, sudah tapi mulai terserah bisa aja. membaca itu ya. Artinya tahayul, karena memang yang cerita tuyul-tuyul gitu aja. Ya, jadi di surat Toha ini bayangkan. Nah nek jenengan gak ngaji Quran, terus sing ngaji Quran sekedar ya nyun sewu, ya pinter lah, sing penting ngaji. Nek pengajian bahasnya jelas gak gini kan. Karena ini ngaji, saya mulai awal tadi sudah mengetengahkan seperti itu, makanya saya ngajinya dalam ini. Karena saya pengen mengungkap sesungguhnya itu. Sehingga jenengan persani dewe, bahasa yang saya ketengahkan yang jenengan sampai seperti itu saya. Bayangkan. Makanya di Toha ini, jenengan wis ngalahne 300 juta rivalmu, hancur semua. Dia menjadi sampah. Akhirnya dicawiti lah, diceboi sama istrimu. Yang lainnya itu. Tapi yang jadi dirimu ini sekarang.
Apa dikira kamu main-main itu? Kamu itu winner sejak dulu. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan yang butuh untuk sehat, misalnya kebanyakan rusak, silakan hubungi nomor. Nanti saya sudah punya yang kering-kering, ada 3 kemarin sudah saya kirim. Itu untuk mengganti sel-sel yang rusak di dalam tubuh dengan cepat. Per gramnya 2.500.000, tidak kurang, tidak lebih. Jadi ini sesungguhnya kamu tuh dipilih mulai awal. Saya tadi kan ngomong kendaraan paling sederhana jadi supir malu. Itu loh pemirsa, nyun sewu ngapunten ya. Coba nanti direnungkan lah. Kendaraan paling sederhana, kendaraanmu sik rikiplik lah istilahnya zaman dia nih. Kendaraanmu yang masih tradisional, pengungkit lah, ungkit gitu. Ya itu nyatanya buatnya kan dipompa gitu. Saya ketawa bahas ini, seneng nggak saya, nikmat ini, gitu loh. Sperma saat terjadi penetrasi itu 300 juta, 300 sampai 350 juta sebetulnya. Karena 3 itu nanti kandungan yang ada di dalam dirimu itu sendiri juga. Lah Gusti Allah kayak ngono loh. Gusti Allah itu tidak pernah mengkhianati atau membohongi apa yang beliau firmankan. Itu loh. Karena dirimu itu ya jasmani, rohani, jiwa. Kan 3 unsur itu. Tapi persaksianmu ada 4, itu tadi yang saya bahas itu. Bayangkan. Itu sesungguhnya. Masya Allah lah, nek jenengan ngerti ini sebetulnya luar biasa. Karena ini sebetulnya berkaitan dengan kelogisan dan kecerdasan yang ada di langitmu itu. Gitu loh. Makanya sperma itu punya kecerdasan yang luar biasa. Makanya dia itu bisa tertembak dari kelamin laki-laki itu. Kasafah yang dalam perci, dia menembakkan itu, dia punya boosternya di ekornya itu meledak dia, sehingga dia bisa sampai mencapai di ovarium itu yang apa namanya itu, lupa saya, di uterus, nanti masuk ke falopi, tuba falopi namanya. Di tuba falopi modelnya kayak telur itu kanan kiri kalau di perempuan, dan sperma itu nanti dia berpisah di persimpangan jalan itu karena ada 2 itu. Ya wis enggak usah bahas itulah, itu nanti malah ben wong kedokteran yang bahas itu, saya tak bahas ini aja lah. Itu ya. Terus makanya jenengan hati-hati karena ini juga gitu. Udah. Terus ini Allah sebagai nafs menciptakan nafs ini tadi sudah, makanya di anfus. Nah, artinya syahadah mulai tak buka dari sini. Kemarin saya kan hanya ngomong musyahadah, saya hanya ngomong syahid. Nah, ini syahadah saya ungkap dari sini, yang mengadakan segala yang ada, makanya namanya musyahadah. Ya, gitu aja lah. Jangan ben paham. Mengadakan segala sesuatu yang ada di kemasan seluruh alam semesta ini, sumber dari segala sumber, nanti kelaha itu sesungguhnya ya Allah itu, itulah namanya syahadah. Sehingga jenengan nanti bisa melafatkan syahidun baini wa bainahum musyahadakum. Karena nek jenengan sebagai diri-diri itu ngadep ngidul sing mburimu ra ketok, lore enggak ketok. Tapi nek madep ke timur yang barat tidak kelihatan, atau kamu menghadap ke depan maka belakangmu tidak kelihatan. Makanya jawabanmu cuma syahid, bukan syahadanya. Makanya itulah nanti kamu disebut bermusyahadah. Sesungguhnya untuk mengetahui syahadanya itu pemirsa ya, ini benar-benar diingat-ingat loh, rumus ini. Sekarang Al-Kahfi 51 mas. Saya tadi sebetulnya mau bahas ini takut pemirsa. Lah kaji itu ngomong, ngapain lah kurang persiapan belas sih. Udah bisa, ayo podcast gitu. Takut karena bahas tidak main-main ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ma azhadtuhum alqas samawati wal ard
wala halqa anfusihim wa ma kuntum mutahidal mudillina azuda. Aku tidak menghadirkan mereka untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Aku tidak menjadikan mereka yang telah menyesatkan itu sebagai penolong. Nah, bayangkan kesini jenengan mestinya sudah paham lah. Sebetulnya saya kemarin kan sudah sebetulnya penciptaan roh dan penciptaan nafsu, roh dengan nafsu ya. Karena ini nanti ada keterkaitan dengan alladzi ja'ala lakum syam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Iblis, demit, setan wis, jin, malaikat tidak dihadirkan. Nek wong iso ngomong iki tanpa Al-Qur'an, saya pengen ngerti, suruh ngadep ke saya, ngono wis. Enak wis. Itu loh pemirsa, bayangkan. Jadi tidak ada selain Allah sendiri dengan penciptaannya itu yang menyaksikan itu. Nah, ini ketawa-tawa saya tidak ngerti ngapain ini. Biar ngomong dulu dia, coba saya pengen ngerti. Nanti biar saya yang menegaskan itu. Kalau dia ada melencengnya dikit-dikit biar saya nggak bisa ngevaluasi. Saya tidak mau ngomong, soalnya kalau saya ngomong nanti percetakan tutup semua. Terus ngomong. Bayangkan, dia hanya baca ini. Saya kan harus melihat artinya itu. Lah ini nek jenengan maca lan-lanan ngene jenengan gak iso wis ngungkap itu. Itu loh. Makanya saya itu kadangkala ya Allah matur suwun Gusti, aku biyen kok ya rada dikemplu ngaji gitu loh. Bayangkan pemirsa ya. Terus ini kalau orang tahu ini, maka dia berangkat dari rumah setelah pulang bekerja, dia langsung beli ayam, beli makanan enak-enak, karena dia sudah tidak pernah lagi berpikir datang ke rumah si Anu, si Ene, tidak ada lagi berpikir beli buku si Anu, si Ene. Itu saya bilang tutup percetakan kalau saya ngomong ini udah berani. Makanya jenengan nek wis pirsa iki kan selalu ada kholaqo samawat. Makanya saya kemarin ngomong apa penciptaan dan Allah menjadikan dan menciptakan itu berbeda. Nanti ada yang alladzi ja'ala lakumus, ja'ala itu. Nah ini selalu kholaqo tadi. Perbedaannya ke sana ya. Jenengan harus memperhatikan itu. Sehingga jenenganku bahas hati-hati. Jadi aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, bayangkan. Ini sebetulnya bahasa yang tepat bukan iblis, Mas. Sebetulnya jin, karena iblis nanti sudah perwujudan dari jin itu kalau mengalami penyimpangan dan kebablasan itu. Tetapi ya tidak usah diomong lah ini daripada saya nanti ada masalah di belakang. Kan tadi sudah dasarnya kan kemarin sudah disebutkan ada 3. Ya. Jin yang kebablasan jadi ini, jin yang menyesatkan jadi ini kan, dua-duanya. Dari unsur yang pertama sama-sama tidak terlihat. Selama ini kan pengertiannya yang berbeda. Gitu aja guys. Tapi saya dari jujur aja ini kalau sudah membahas masuk ke bab ini, saya kan juga sudah mulai paham lah arahnya kemana. Cuman yang saya tidak pernah tahu jujur aja, ketika bahasan yang pertama kali sama yang kedua, itu saya tidak pernah tahu. Tapi ketika tadi Kijolo sudah mulai ngomong makna ma'ani dan sebagainya, itu saya sudah tahu lah, tinggal oh ini sambungan tuh ini, yang ketelisutnya tuh ini, yang saya tidak pernah tahu tuh ini. Bab 1, bab 2-nya itu memang saya tidak pernah tahu gitu. Padahal itu yang basicnya. Nah karena basicnya itu disembunyikan, akhirnya setiap ada ayat itu maka diartikan yang seperti selama ini. Jadi di situ miskomunikasinya. Tapi setelah dari sini, insya Allah nyambung. Artinya, itulah hebatnya para ahlul kitab gitu aja wes. Dan makanya dengan penciptaanmu ini kan menunjukkan bahwa Allah itu sesungguhnya betul-betul tidak main-main ya. Ma'asyhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Nah, ini kejadianmu sendiri.
ternyata dengan kejadian bumi dan langit ini bersamaan, tapi bukan secara jasad loh ya saya ngomong. Itu makanya saya kemarin kan ngomong sama Kak Jisoni, nanti tak tunjukkan ayatnya bahwa kejadian kamu secara roh dan jiwa itu sesungguhnya bersamaan kejadiannya bumi dan langit itu sendiri. Makanya tidak akan ada yang bisa mengetahui itu. Kalau ada yang bisa mengetahui kok hebat tenan ngungkuli Gusti Allah itu malah. Itulah dia betul-betul memakzulkan adanya Allah itu sendiri. Kalau menurut saya, karena sudah dikunci seperti ini loh. Mulai awal tadi bayangkan loh, saya menjelaskan ke jenengan kurang terperinci gimana, kurang jelas gimana itu. Terus mau dijelaskan yang seperti apa gitu aja lah. Buktikan ke saya gitu. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, subscribe dulu ya, jangan lupa komen, like, share. Kalau menurut pemirsa ini bermanfaat. Yang saya cuma mau tekankan, kalau tidak salah 3-4 video sebelumnya, yang harus benar-benar kita sadari dan kita ingat selalu, ciri-ciri nanti kalau mau menarik napas yang terakhir. Nah itu harus pemirsa tahu, karena itu saya ya terus terang aja ini baru mendengar gitu, tapi secara logik itu sangat-sangat logik. Artinya tidak ada yang tiba-tiba kecuali tabrakan gitu aja jeder, nah itu tapi kita jadi penumpang bukan supir. Oh itu nanti saya bahas sendiri itu nanti. Jadi jenengan kalau alien gen itu nanti ada yang memang dipaksa, ada yang memang nanti makanya jangan sampai jenengan dipaksa oleh keadaan ya. Nanti oh ya alhamdulillah diingatkan, saya hampir lupa itu. Sebetulnya nanti kejadianmu nanti berarti kita bahas tentang kematian secara jasad ya, kematian secara fisikmu atau secara jasmanimu. Nah, nanti akan ada kejadian Pak yang oleh Allah memang dipaksa oleh keadaan itu sendiri, karena kamu di dimensi ruang dan waktu. Ada yang oleh Allah sendiri, ada yang dipaksa oleh molekulahmu sendiri. Terus nanti ada yang oleh Allah kamu kon milih, terserah wes gelemu kapan, saatnya gimana, milih-milih dhewe. Istilahnya gitu. Jadi nanti di situ ada 4 juga tingkatannya. Tapi nanti akan dikembangkan seperti yang di bawahnya diterangkan 2 itu tadi. Nah, nanti dibahas lah. Ini di sini sudah ada sebelum, cuma takut saya bahas itu. Nanti itu kalau sudah 30 juz. Nanti kalau tuntas 30 juz kita bahas itu, karena itu lebih lembut lagi dan lebih sulit lagi. Karena akhirnya jenenganku bisa membedakan antara orang kecelakaan, menyengajakan dirinya bunuh diri, atau dia sudah sakit lama terus meninggal itu. Jenengan bisa beda kayak itu semua. Karena kalau dia ngomong bisa diendus 1 tahun sebelum itu, jenengan nanti sudah mulai ngerti tanda-tanda itu. Karena itu nanti kamu dikirim sensor, kamu jadi radar itu tadi. Itu sebetulnya ada memang khusus pembahasan. Ciri-ciri sederhana gini, kalau ada orang sudah berumur banyak maunya, nah itu tanda-tanda udah cepet bentar lagi. Terus kalau udah berumur banyak maunya, yang dimintain maunya itu sampai sudah jebak nggak bisa memenuhi, nah itu sudah itu tanda-tanda tuh. Ya, sekarang ke surat An-Nisa ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basya minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasyaa'uluna bihil arhama alladzi tasya'aluna bihil arham innallaha kana alaikum raqiba. Wahai manusia,
bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan dirimu dari diri yang satu, dan dia menciptakan darinya pasangannya. Dari keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari yang satu, nafsun wahidan. Di sini ditulis Adam, ini salah sebetulnya. Sebetulnya nafsun wahidan itu kembali kepada Allah. Makanya jenengan nanti ngerti nafsun wahidan itu di An-Nisa ini. Ini kan An-Nisa ayat 1 Mas ya. Sehingga menjadi nafsun-nafsun itu. Cuma neng kene kok itu terjemahannya Adam yang berapa? Saya itu kadang-kadang ya heran. Bukannya saya kok peminter atau pinter tidak, tapi ya ngawur ini. Jadi dijawab yang tertulis itu dia. Kita tidak usah Ngomong itu artinya apa yang Tijolo dapat dari guru itu disampaikan saja. Jadi sebetulnya di sini nanti bahwa jenengan itu bertumbuh hidup, bertumbuh kembang, silih berganti itu dari ini. Tapi jenengan harus sadar bahwa sesungguhnya jenengan dari nafsu wahidan itu menjadi nafsu-nafsu. Jadi kalau Adam nanti bukan itu kaitannya. Kalau Adam nanti kaitannya dengan wa'id akhot min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Sesungguhnya ke sana. Cuma boleh saja ini diterjemahkan seperti ini, memang boleh, tapi sebetulnya bukan itu. Kalau saya dari yang sampai saat ini, saya lebih melihat pada konteks kalimat yang tertulis di mushaf itu. Jadi kayak tadi nafsun wahidan, oh saya paham berarti ini. Walaupun di situ diartikan itu, Ya. seperti juga misalnya, oh ini nggak ada kata ininya, tapi kok di situ diartikan ini, karena apa? Saya kan sudah mulai paham nih. Contoh ya yang di awal-awal tadi, ketika disebutkan surat Al-Imran sama surat Al-Baqarah. Kalau di Al-Imran ayat 190, di Al-Baqarahnya ayat 164. Itu kalimatnya sama. Oh, ini maksudnya. Tapi saya di terjemahannya bukan itu. Saya sudah tidak ngurus. Ya. Karena yang penting katanya itu ketika bab ini, maka katanya itu akan sama terus. Ya, Gitu loh. makanya kalau dari ini Mas ya. Ya. Ya Yuhanna taku robbakum, kita robbakum Mas. Ya. Robbakumul ladzi khalaqakum wahidan. Nah, dari nafsun wahidan sebetulnya. paham. Wa khalaqa minha zaujaha. Itulah. Jadi sesungguhnya dari dari nafsun wahidan itu akan diciptakan nafs-nafs itu. Ya. Sehingga dari nafs-nafs itu nanti dibuktikan akan dipasangkan Ya. dengan sama nafsnya, tapi sudah berbeda pasangannya itu karena ada jasad. Berarti yang bisa kamu sebutkan jasad wedok lanang kan yang jasad toh Mas. Ya. Kalau dari nafsnya kan tidak bisa. Karena nafs itu sesungguhnya dari nafsun wahidan menjadi nafs-nafs itu tapi tidak mengenal perempuan laki-laki. Ada gendernya masih. Nah, nanti kalau sudah ada pembuktian secara kamu jasad, maka di situ untuk pasanganmu sendiri karena sesungguhnya pasanganmu itu dari jenismu itu, dari jenis nafsmu itu sama. Harus dari alam zuriat gitu. Nah, bener. Maksudku harus bisa narik ke sana. Karena baru ada gender kan di alam zuriat. Iya. Di alam ruh belum ada. Ah, wis ngono ya, salaman iki. Ya, karena kan sudah nasi dan kitab yang di sini juga. Iya, makanya aku sampai tak jupuk sing arepe tak gedekke ben mata saya bisa melihat.
Karena kalau ini nanti jenengan ndak benar-benar memahami tentang ke tata bahasaan, keruntutan, ketertiban kamu mensikapi ayat surat ayatnya Allah ini, kecelek kamu. Makanya jangan manut-manut saja, pikirin itu, gitu loh maksud saya. Karena sudah dikasih contoh juga dari 300 juta yang mlebu swarga mesiji. Lah apa bingung-bingung gitu loh. Jadi saya sudah ndak ngurus sebenarnya. Oh ya alhamdulillah iki wis lahir ini kan wis ngalahkan 299.999.999 juta sperma yang kalah dibanding saya. Jadi makanya lagunya juga bener juga, dia di champion sejak lahir. Makanya lagu yang saya perkenalkan tadi sebetulnya bagus sekali, karena sebetulnya itu kan dia menemukan cahaya dari anajem, dari bintang, dari star itu tadi lagu yang terakhir. Dan saya semakin meyakini bahwa ini kita hati gantung aja. Sekarang Pangeran Charles yang sekarang udah jadi raja, saya sudah yakin dia sudah berislam. Kemudian Michael Jackson, karena saya yakin dia juga ada yang mengajarkan ini. Tapi kalau itu sampai menyebar, ya disikat sama ahlul kitab. Pakai inilah. Makanya ini makanya ini nanti sebelum ke Al-Baqarah 163 ke surat Luqman 28, jadi kan ben paham banget. Makanya setelah itu nanti ke Al-An'am 103 ke Al-Qiyamah. Nah, ini nanti lebih der lagi. Al-Qiyamah 75 ayatnya 14, wujud dari kata wujuda. Ini menemukan sekali itu wujudnya 2 kali. Ya sudah, ini nanti semakin dalam, makanya mungkin di dulu Mas. Kita akhiri dulu pemirsa, kita lanjutkan di video berikutnya. Pesan buat pemirsa yang butuh untuk mengganti sel-selnya rusak dari akibat sakit untuk cepat sembuh, silakan kontak ke nomor admin. Kita punya bahan untuk mengganti sel yang rusak secara cepat. Tapi selnya apa yang rusak, tanya dulu sama Ki Jolo Jolo.